Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kalau teman-teman klik video ini, berarti teman-teman sekarang berada pada fase untuk belajar menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk lebih bisa menikmati kehidupan dengan segala penerimaan. Apa kabar teman-teman semuanya? Untuk yang sedang bahagia, semoga Allah melimpahkan segala kebaikan dan bisa menularkan kebahagiaannya kepada yang lainnya. Dan untuk teman-teman yang sedang bersedih, nikmati sedihnya, kemudian rangkul emosi yang kamu rasakan saat ini, karena seperti halnya kebahagiaan, kesedihan juga perlu penerimaan. Kita sekarang merupakan bagian dari masa lalu kita. Tidak ada diri kita sekarang ini kalau tidak ada masa kecil kita. Ya, masa kecil. Setiap orang sebelum segede ini pasti mereka melalui masa kecilnya. Aku dan juga kamu salah satunya. Dan di masa kecil seseorang pasti mereka menghadapi berbagai macam pengalaman dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, bagaimana pola asuh orang tua terhadap diri mereka. Ada momen-momen yang berkesan menurut mereka dan ada momen-momen yang menurut mereka adalah momen menyedihkan yang ingin dilupakan. Inner child. Ada yang positif dan juga ada yang negatif. Tapi di video kali ini aku ingin berfokus pada bagaimana sih cara mengatasi inner child yang bersifat negatif. Orang kadang nggak sadar bahwa karakter dia saat ini mungkin emosinya labil, mudah marah, kemudian mudah tersinggung, mudah kesel, mudah iri, dan sebagainya. Ada kaitannya dengan inner child-nya. Ada sosok anak kecil dalam dirinya yang kebutuhannya belum terpenuhi di masa lalu. Misalnya saja dari pola asuh orang tua. Ya, inner child kebanyakan berasal dari pola asuh orang tua yang kurang tepat. Mungkin ada yang orang tuanya terlalu sibuk sehingga kurang kasih sayang, sehingga ketika besar seseorang merasa sangat membutuhkan orang lain dan bahkan ketergantungannya luar biasa. Ada juga yang merasa diabaikan, ada yang merasa dirinya tidak berharga, ada sangkut pautnya dengan itu. Terus lagi, kekerasan yang mereka lihat atau yang mereka rasakan secara langsung itu juga sangat berdampak pada kehidupan dewasa. Namun dalam hal ini sedihnya banyak orang tua yang tidak sadar bahwa pola asuh yang dilakukan mulai dari usia 1 sampai dengan 7 tahun ini sangat berimbas sekali pada dewasa karena terekam dengan mudah dan masuk dalam memori jangka panjang. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita punya luka batin yang masih ada dan masih ikut juga sampai dewasa ini? Yang perlu kita lakukan adalah seperti tadi aku ungkapkan, seperti halnya kebahagiaan, kesedihan juga perlu penerimaan. Kita perlu menerima bahwa kita tidak bisa lagi merubah masa lalu kita. Yang perlu atau yang bisa kita rubah dalam hal ini hanyalah cara pandang kita terhadap masa lalu kita. Yang kedua adalah belajar memaafkan. Kita maafkan mungkin kalau lukanya berasal dari orang tua, kita maafkan orang tua kita pelan-pelan, memang sih nggak mudah. Maka dari itu perlu sebuah proses, dan dalam hal ini ketika kalian merasakan sakit itu, katakan secara pelan-pelan dalam diri berulang kali ketika perasaan ini muncul. Contoh, aku menggunakan diri aku sendiri ya sebagai contoh. Aku memaafkan apa yang ayah lakukan dan apa yang ibu lakukan di masa lalu. Mereka hanya tidak tahu, mereka hanya memberikan yang terbaik menurut yang mereka bisa. Dan ketika mereka mengetahui apa yang benar, aku yakin mereka akan melakukan yang benar. Jadi aku maklumi ketidaktahuan ayah dan ibu di masa lalu. Mereka menyayangiku. Mereka sangat menyayangiku. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan bahasa kalian sendiri tergantung luka apa, sumbernya dari mana. Kesimpulannya, yang perlu kita lakukan untuk memaafkan luka batin yang kita rasakan agar kehidupan kita saat ini menjadi lebih ringan dan lebih lega dengan penerimaan secara pelan-pelan adalah dengan cara pelan-pelan menerima, kemudian pelan-pelan memaafkan, dan lagi pelan-pelan memaafkan ini, memaafkan orang yang mungkin berlaku salah kepada kita atau menyakiti kita, kemudian memaafkan diri kita sendiri ketika dulu mungkin kita melakukan kesalahan yang menimbulkan penyesalan. Yang ketiga adalah merangkul. Seperti hanya kebahagiaan, ini aku ulangi berkali-kali. Seperti hanya kebahagiaan, kesedihan perlu juga diterima dan perlu penerimaan. Teman-teman bayangkan kita sering sekali mengabaikan sosok inner child ini berkali-kali dalam diri kita. Sekarang kita udah umur berapa tahun? Diabaikan sedikit aja kita merasa sakit hati dan gak suka.
apalagi diabaikan secara bertahun-tahun. Dia butuh dirangkul, dia butuh dipeluk, dan dia perlu disayangi. Jadi pelan-pelan, yuk kita sama-sama memaafkan diri sendiri, memaafkan masa lalu kita, dan merangkul emosi yang kita rasakan. Karena kehidupan kita berharga, kita juga layak mendapatkan kedamaian hati dalam kehidupan. Jadi itu teman-teman, dan lagi teman-teman, aku di sini hanya mengajak, bukan untuk memaksa. Jadi ketika teman-teman suka, silakan ikut, dan ketika teman-teman gak suka, teman-teman boleh skip video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Oh iya, kalau teman-teman merasa ada suatu hal yang mengganjal hati dan teman-teman merasa sendiri, teman-teman bisa DM di Instagram, insya Allah akan kita bantu dan kita balas, semoga bisa sedikit membantu melegakan hati. Sampai jumpa di next video. Ingat, kamu berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.